Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama begitu banyak orang di luar sana yang masih meragukan dan juga tidak percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan juga sangat disayangkan jikalau masih banyak orang di luar sana yang masih terus mengusik-musik iman kekristenan, apalagi para mualaf, yang dimana ketika mereka menjadi seorang mualaf, ketika mereka meninggalkan Yesus yang adalah Tuhan dan berpindah keyakinan, bukannya mereka lebih banyak mempelajari dan mendalami tentang iman keyakinan mereka yang baru, malahan mereka semakin tertarik untuk mengusik-musik dan membahas tentang iman kekristenan. Dan bahkan mereka kerap kali mencomot-comot ayat Alkitab dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi dari para apologet Kristen ketika hal itu terjadi. Dan terlebih lagi di dalamnya ada Ibu Sofiatul Al-Hayat, Agatha, dan juga Elia Miron, di mana mereka mencoba menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka mengenai seputar iman kekristenan. Akan tetapi sangat disayangkan ketika pertanyaan yang dilontarkan itu bisa dijawab dengan baik, dengan data yang jelas dan bisa dibuktikan kebenarannya, bukannya mereka menjadi merasa seperti kayak senang karena mendapatkan jawaban, malahan mereka semakin kepanasan dan juga emosi, mengeluarkan suara-suara besar dan lain-lain seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Pernah hilang gitu loh. Ciri-ciri anak hilang, nah itu baru ditunjukkan itu tompelnya. Tanda kenabian, kata Bu Koiro. Oh, aku melihat di pundak kirimu ada tanda kenabian, yaitu berupa tompel yang berambut dari sebesar kutil sekarang sebesar telur burung merpati. Loh, seorang nabi kok tanda kenabiannya tompel? Gue baru tahu seorang nabi yang merupakan tanda kenabian tompel itu baru nabi lu, ya. Musa itu tanda kenabiannya bukan tompel, mujizat membelah laut merah, ya. Dia mempunyai mujizat berkuasa perkataan, Tuhan berkata-kata langsung dengan Musa. Abraham tanda kenabiannya bukan berupa tompel, Abraham tuh ketemu langsung sama Tuhan. Nuh juga, masa tanda kenabian tompel di pundak kiri? Terus gue percaya, ada orang punya tompel, ini tandanya gue nabi. Ih, najis. Nggak cuma itu, kalau bicara nubuat banyak di Al-Quran itu bahwa kejadian-kejadian dikisahkan di Al-Quran itu terjadi sampai sekarang, seperti ada dua air yang tidak saling bercampur satu sama lain. Pak, nubuatan itu saya kasih tahu Anda bukan tentang air, bukan tentang gunung-gunung terbelah, bukan tentang kebun binatang sidik jari, bukan. Nubuatan itu tentang keselamatan jiwa kita. Para nabi itu tidak bernubuat nanti ya ada gunung berair, bukan. Para nabi itu satu Pak bernubuat, yaitu tentang keselamatan jiwa kita, bahwa nanti akan ada seorang Mesias. Ada berapa Pak? 350 nubuatan tentang kedatangan Mesias. Jadi para nabi itu tidak bernubuat tentang gunung-gunung berlubang, gunung-gunung perawan. Para nabi gak bernubuat tentang hal kayak begitu. Para nabi itu bernubuat nanti akan datang seorang penebus, seorang juru selamat. Apa? Dia harus dari keturunan Daud. Kedua, lahirnya dari seorang perawan, Yesaya 7 ayat 14. Dan dia akan disebut Allah yang perkasa, Yesaya 9 ayat 6. Tandanya dia nanti datang ke dunia, mata orang buta akan tercelik, orang lumpuh akan berjalan, orang kusta akan tahir. Ya, tandanya dia adalah dipenuhi oleh ketujuh roh Allah, Yesaya 11 ayat 2. Itu tanda-tanda Mesias. Dia harus lahir di mana? Di Bethlehem, kata Nabi Mika. Gak boleh lahirnya di Mekah, apalagi lahirnya di Jakarta. Loh, para nabi itu bukan bernubuat tentang gunung-gunung perawan, gunung-gunung berlubang,
berlubang, ada api sungai-sungai di dalam air. Bukan, para nabi itu nggak ngurusi sungai-sungai. Ngapain, apa perlunya sungai-sungai? Itu urusannya para biologis. Kamu kalau mau baca tentang buku biologi, kamu baca. Itu ada orang-orang buku-buku biologi. Kamu baca buku-buku fisika. Para nabi Nah, yang saya tanya, tentang hal itu. Para nabi saya nggak nanti adanya planet Neptunus, planet Pluto, apa galaksi. Nggak ada para nabi bernubuat tentang hal itu. Para nabi itu urusannya cuma satu, keselamatan jiwamu. Bahwa nanti Tuhan Yahweh akan turun sendiri menjadi manusia. Dan kematiannya itu harus dengan dipaku, dengan ditusuk tangan dan kakinya. Kemudian apa? Nubuatan para nabi, pada hari yang ketiga dia harus bangkit. Itu tandanya dia juru selamat. Itu makanya Yesus berkata begini setelah dia bangkit, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jadi para nabi itu bukan nulis tentang gunung-gunung, sungai-sungai api, itu tidak ada urusan, tak. Para nabi itu menulis tentang satu, Yesus Kristus Sang Mesias. Betul nggak, Agatha? Tepat, Bu. Karena itu gini. Ngapain para nabi kok bernubuat tentang sungai-sungai api, gunung-gunung berlubang? oh iya, itu hal yang luar biasa loh. Dulu ada zaman dulu ada ilmu pengetahuan belum? Kalau Jadi, saya udah- buka kita percuma, Pak. Percuma nabimu bernubuat tentang gunung-gunung, sungai-sungai api. Kalau surah Maryam ayat 71 tetap berlaku atasmu, yaitu bahwa kamu ditetapkan Allah masuk neraka. Percuma, Pak. Percuma kamu mengetahui bahwa bumi itu datar dan berada di atas punggung ikan paus bernama Nun. Percuma kalau kamu tetap masuk neraka sesuai dengan surah Maryam 71. Percuma, saya katakan. Ya, loh, ketika saya membuka kitab suci, saya tidak pengen tahu, Pak, tentang bumi datar berada di atas punggung ikan paus bernama Nun. I don't care. Tentang sungai-sungai api di bawah laut, I don't care. Bukan, memang kalau ada sungai api di bawah laut terus naopo? Allah berkata ada sungai di bawah laut, tapi Allah berkata hal luar bumi itu biasa. datar, bumi Yang itu luar datar biasa dan berada di itu atas punggung dituliskan ikan zaman paus itu bernama dan Nun. itu sampai sekarang. Pak. Ya, Allah mau berkata matahari terbenam di dalam kolam lumpur hangat. Saya baru tahu loh, ada matahari kok terbenamnya di kolam lumpur. Dari siapa? Dari Allahmu. Ya, saya baru tahu kalau bumi itu datar berada di atas punggung ikan paus. Dari mana? Dari Allahmu. Saya baru tahu kalau janin itu terbuat dari air mani. Padahal di dalam Alkitab, janin itu terbuat dari sperma. Allah kami berkata, manusia tidak diciptakan dari air mani, Pak. Air mani itu kalau Bapak baca di kitab biologi, itu cuma pengantar. Janin bayi bukan dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Wanita mengeluarkan cairan, maaf ya, itu gak ada hubungannya sama janin. Ya, wanita itu mengeluarkan cairan karena dia terangsang. Yang membuat janin balik lagi itu ke telurnya, balik bukan ke air maninya, Iya. botol. Jadi Allahmu waktu pelajaran biologi dan pelajaran sejarah itu tidak masuk alias bolos. Ngerti Iya, nggak? itu kan ilmu pengetahuan kan datang itu istilah-istilah sperma itu kan baru ditemukan belakangan. Jadi begini, Loh, enggak, ketika dikatakan ngawur. Itu Musa sudah menulis sperma namanya Zera di dalam Alkitab kita. Di dalam perjanjian lama, sperma itu disebut Zera. Dan Zera ini ada pada tumbuhan, ada pada manusia. Ya, kalau dalam tumbuhan itu nah, biji. itu kan hanya perkembangan saja. Bedanya juga Mana ada Loh. manusia terbuat dari air mani laki-laki dan Yang- air mani perempuan? loh iya air mani Ya, itu kan Bang. bukan sperma kan sperma itu hanya laki-laki, mani ini kan ada di perempuan dan laki-laki juga. Agatha, Apakah apakah bayi itu hasil pertemuan air mani atau sperma dan sel telur? Sperma, Pak. Alkitab menyatakan sperma Allah. Alkitab mengatakan sperma Abraham. Bapak nggak percaya, saya tunjukin bahasa aslinya, bahasa Yunani. iya itu Di dari dalam laki-laki. perjanjian lama kata zera, Rupanya namanya apa? di dalam yang- perjanjian baru Bentar. untuk tumbuhan menjadi spora. Di dalam Alkitab kami spora ya, Pak. Jadi spora, Ini Pak, kan hanya betul, nama bukan air mani. saja. Dan untuk binatang dan untuk manusia menjadi sperma. Jadi Alkitab mengatakan manusia bukan dari air mani tapi dari sperma. Betul, itu sudah Iya, betul. apakah enggak sperma itu bahasanya apa dulu yang Ibu sebutkan tadi? Sperma. Loh, Bukan, sperma itu tadi bahasa Ibu- Yunani, Pak. Bapak nggak tahu kalau sperma itu Enggak, bahasa tadi yang Ibu sebutkan pertama bukan sperma, apa? Sperma. Kamu tuh gimana sih? Oh, Bahasa Yunaninya tahu. sperma. Kamu baca Alkitab enggak yang kita. Ibu sebut Kamu kan yang selalu sebelum ingat.
Yang anehnya, Bu, kalau seandainya Sperma? dikatakannya sperma, apakah perempuan itu juga namanya sperma? Apakah penjelasan di situ ada penjelasan sel telur? Astagfirullah. Botol. Enggak, kan tadi Ibu bilang kan Ibu Pantesan kan kamu tuh itu minum, kamu tuh ngemilnya apa sih? Ngemilnya kerupuk gendar sama minum kencing onta ya? enggak, kan Kamu kita kok runut dulu. Kan Ibu yang Enggak, permasalahkan kalian di itu sini kok bodoh banget hasil sih. Kamu tuh kok bodoh banget sih. telur. Enggak, serius. Kamu dikasih makan orang tuamu apa sih? Kok botolnya luar biasa kamu? Hah? Kok otakmu tuh nggak nyampe gitu loh? Juga jangan dulu menjudge, Bu. Jadi begini kan, yang Ibu permasalahkan tadi kan nama kata sel telur ini. Ya kan? Bukan. Aduh, botol. Kamu tadi sekarang saya tanya, tadi masalah mimpi ya? Saya tanya Bukan, kita siapa di air ini. Kembali lagi, Ini. kembali. Jangan kemana-mana. Oh, jangan lari. Tadi Saya tanya, siapa yang menyaksikan nabimu Isra dan Miraj? para malaikat nangis sebelumnya. Siapa yang menyaksikan nabimu Isra Miraj itu siapa saksinya? Tuh, para malaikat, para nabi-nabi sebelumnya, Musa, nabi sebelumnya. Bentar, kena report Bu Sopi. Naik lagi Bu Sopi. Saya turun dulu, nanti naik lagi. Mana nih? Bu Sopi kena report. Aduh, sabar. Jangan di report lah. Tap ya teman-teman ya. Coba kode 88 ya. Nih banyak yang kepanasan ini. Jadi Tadi yang saya cari itu bahasa itu sel telur loh. Apa para itu di nabi zaman itu dulu bahasa? bernubuatnya tentang satu apa? Keselamatan jiwa kita. Kalau saya membuka Alkitab, Lari-lari saya membuka kitab penjelasan. suci. Saya tidak pengen tahu tentang gunung-gunung, sungai-sungai api. Ngapain sungai-sungai api? Hubungannya apa sama keselamatan jiwa saya? Lo mau sungai-sungai itu berapi kalau kamu ditetapkan surah Maryam ayat 71 masuk neraka. Lo buatnya apa? Buat apa kamu sholat sujud-sujud sama batu sehari 5 kali kalau tetap masuk neraka? Apakah hak surga dan jidatmu hitam? Kamu lo sampai jidatmu hitam sujud sehari 5 kali sama batu. Lo tetap kamu tuh Maryam 71 masuk neraka. Nah, iya, itu kan bentuk keadilan Allah. Lo ngapain? Kalau saya enggak, karena Alkitab mengatakan Loh, kita ini tidak kalau seandainya bagi semua yang ada di dalam Kristus. Saya bacakan ada Roma 8 ayat 1 dan 2. Bagi kita yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Ngerti kamu? Yaitu bagi mereka yang berjalan di dalam roh dan tidak berjalan di dalam daging. Loh, saya sudah dijamin masuk surga. Apa jaminannya? Roh Kudus. Yesus berkata, Roh Kudus adalah jaminan keselamatanmu sampai aku datang yang kedua kalinya. loh, jadi kan saya tahu Kamu sujud sampai begitu, Bu. jidatmu hitam tetap Ini masuk realistis neraka. aja ya, Bu. Apa? Ini realistis aja. Sudah Jadi kan jidatmu hitam kalau Jumat bolos 3 jam. Dari jam 12 siang sampai jam berapa itu baru pulang kantor. Sampai dicari ibu bose. Kamu ngapain dia? Jumatan, Bu. Jumatan 3 jam. Ya, Jumatan sekaligus makan bakso. Kamu mau bicara realistis apa, Bro? Jadi kita kan bicara realistis aja, Bu. Jadi begini, Ya. ketika perintah, ya, seperti kita yang menjalankan dapat pahala, yang melanggar dapat dosa, gitu kan? Enggak. Nah, kalau seandainya Itu kan Konsep konsep. Alkitab tidak begitu. Itu konsepmu. Itu konsepmu, Bro. Jangan disamain. orang-orang Alkitab tidak Kalau- mengatakan demikian. kan Alkitab tidak buat mengatakan apa, perbuatan baik dapat pahala, perbuatan jelek dapat dosa. Alkitab tidak mengatakan begitu. iya, maksudnya neraka. Kalian ada neraka nggak? Loh, konsep kita bukan seperti itu. Konsep Iya, kita tanya itu dulu. bukan seperti kamu. Di- Beramal ada dapat surga apa, neraka. perbuatan baik dapat apa? Enggak. Kita mau realistis ya. Manusia itu diciptakan berikut dosanya atau manusia itu diciptakan baik? Baik. Baik. Berarti kalau kamu berbuat baik, itu kamu nggak akan dapat pahala. Kenapa? Karena emang itu fitrah kamu. Itu kodrat kamu sebagai manusia. Kenapa? Karena kamu diciptakan itu baik, bukan berbuat dosa. Jadi kalau kamu tidak berbuat dosa, kalau kamu taat, kalau kamu berbuat baik, itu adalah fitrahmu. Iya. Itu rencana itu realistis. Allah itu
bijaksana dong kalau Itu begitu. realistis. Lo sama di Nggak mana? bijaksana, nggak bijaksana. Karena begini, Loh, siapa manusia yang kok tidak pernah bijaksana? berbuat? Hah? Loh iya, Ini realistis ini ya. Sejak semula, ini setuju nggak kamu? Sejak semula, apakah Allah menciptakan manusia itu dengan keberdosaan? Saya Kalau- tanya dulu. Iya, di dalam Islam iya Agatha. Karena di dalam hadis dikatakan Oh, Allah salah. di dalam Islam dikatakan begini, jikalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menghapus kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang selalu berbuat Enggak, dosa dan meminta alasan ampun. jelasan tentang Maha Pengampunnya Allah, bukan fokus ke orangnya. Itu Loh, menjelaskan tentang. enggak, hadismu mengatakan Maha begitu, Pengampunnya jika kamu tidak berbuat Iya, dosa, itu menjelaskan jika kenapa? kamu, Karena betul ya, ini Muhammad berkata nih, jika kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan menggantikan kamu dengan umat yang berbuat dosa dan selalu meminta ampun. Jadi Nah, Allah jadi ingin pertanyaan kamu berbuat begini. dosa dan meminta ampun. apakah manusia itu ada yang Sakit tidak berbuat? jiwa ini, sakit jiwa ini Allah. Ya, saya tanya, apakah ada manusia yang tidak Enggak. berbuat dosa? Kamu mau main Bukan. realistis kan? Allahmu tuh menciptakan kamu untuk berbuat dosa. Kalau Allah kami tidak, Bukan. itulah bedanya. Allah kami tidak menciptakan kami untuk berbuat dosa, tidak. Kalau kamu tidak, bahkan di dalam hadismu, Adam itu ditetapkan oleh Allahmu untuk berbuat dosa dan sudah ditentukan takdirnya untuk berbuat Jadi dosa. kalian ketika kalian 40 berbuat dosa, 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Sakit jiwa ini Allahmu. enggak. Jadi begini, Bu. Jangan dulu pakai narasi yang Oke. Gini ya, itu. bro. Jadi begini. Ini saya kasih tahu ya. Ini saya kasih tahu kok. Fitrahnya manusia diciptakan itu sama seperti Kristus. Kristus itu tidak berbuat dosa. Dia taat kepada Allah. Dia tidak pernah mendengarkan iblis. Itulah fitrah semula manusia diciptakan. Makanya Yesus itu disebut Adam yang kedua. Karena sebenarnya dan sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang pertama itu harusnya seperti Yesus Kristus. Itu sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelum hamartia itu terjadi. Itulah gambaran manusia, bro. Gambaran manusia yang semula diciptakan Allah itu adalah gambaran Kristus. Iya Dia sama. dikatakan manusia. Adam yang kedua. Lo jangan bilang Itu. sama. Jangan Loh, bilang tadi sama. kita loh. Adam sama Musa itu berdebat. Musa bilang, gara-gara kau ya Adam ya, kami semua masuk neraka ya, berdosa. Terus si Adam ngomong, kok gara-gara aku kan emang ditetapkan sama Allah. Itu ada itu hadis ya Bu Sofi ya. Hadis bukan tuh Bu Sofi. Ya jangan bilang sama dulu. Musa Enggak, dengan itu Adam itu berbantah-bantahan Itu. loh. Itu maksudnya itu dalam Betul, pengetahuan hadis. Allah. Jadi Muhammad berkata, kamu Musa berbuat bertemu dosa, dengan apakah Adam. Tuhan tidak tahu? Tunggu, Agatha, saya tanya lu. Apakah kamu ketika berbuat dosa, kamu kan pasti, maksudnya manusia itu kan tidak lupa dari dosa. Allahmu menentukan Adam itu disalahkan sama Musa. Musa berkata, "Nih gara-gara Iya, mana dosamu, di sini gara-gara itu dosamu kita semua sudah dibuang tahu ke akhir surga." Lalu kita Adam berkata apa? kita Kenapa gara-gara salah anak. aku bukan dosaku? Karena apa? Allahmu sakit jiwa. Allahmu lah yang telah menetapkan aku untuk berbuat Kalau dosa seandainya enggak 40 tahun ditetapkan, sebelum aku diciptakan. Itu Allahmu. Allahmu itu sudah menetapkan Adam berbuat dosa. Bahkan Allahmu berkata, jikalau kamu tidak berbuat dosa, maka aku akan menghapuskan kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang selalu berbuat dosa dan meminta ampun. Iya, itu dan- dan- Allah jiwa. dan di situ apa penjelasan Allah terakhir? sakit Dan Allah jiwa. akan mengampuni. Allah akan menginginkan mengampuni. kamu berbuat dosa. Oh, Saya bisa Loh, itu tunjukkan penjelasan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Karena sejatinya manusia tidak ada yang tidak berdosa. hadisnya. Maha Oke, pengampun apanya? bro. Allah menentukan dia sudah berdosa. Penjelasan Dia ayat sudah terakhirnya apa? Bahkan Jangan berhenti di situ. Pesan Di bahwa dalam hadismu, Allah hadismu dikatakan Allahmu menentukan bagimu bagian dari perzinahan. Apakah itu perzinahan mata, perzinahan kelamin? Allahmu sudah menentukan bahwa kamu sakit Oh, jiwa ini itu- Allah menentukan itu kamu berzina. arti. Jadi ini kamu itu harus paham dulu kehendak iradahnya Allah itu ada dua. Enggak, saya tidak mau paham itu. Allahmu sakit jiwa. Kalau ada Allah yang menetapkan Anehnya saya, itu. Jadi ini Bu, kalau yang ada aneh Allah yang menciptakan Aduh. saya untuk berbuat dosa dan menetapkan dosa perzinahan di dalam diri saya, sakit jiwa itu Allah. Saya ketuti itu Allah. enggak. Cara pemahaman Anda salah. Jadi begini, ketika Oke. kamu berbuat dosa, apakah itu di luar pengetahuan penciptamu? Tidak, Allah itu menentukan. Jadi ini orang sebelum diciptakan sudah ditentukan dulu portion of his adultery. Ngerti nggak kamu bahasa Inggris? Loh, iya mana Gini, di sini Sudah menentukan ditentukan. ini Bukan Bro, dia bro, berbuat zina lalu bro. Allah mau mengerti kita. Bukan. Allah itu menetapkan manusia untuk
untuk berbuat zina dan berbuat dosa. Itu kata Allahmu. Botol. Ya, bahwa Allah sudah mengetahui watak kita sama gini, nanti di padang mahsyar itu manusia dan setan itu akan berdebat. Nanti setan Pak akan Power mengatakan, Ranger. Saya tanya, kalau Allahmu sudah menentukan manusia berbuat dosa, kenapa harus dihukum? Hah? Kenapa harus itu kan dihukum? karena Kenapa? jadi walaupun sudah ditentukan, jadi begini, nanti di padang mahsyar setan, iblis dan manusia itu akan berdebat. Masa Di manusia Allah. ditetapkan untuk berbuat dosa, ditetapkan berbuat dosa kan botol. Jadi Allahmu tuh It- menciptakan manusia untuk dimasukkan neraka. Itu Allahmu. Oke, gini ya Pak Iya, Power maksudnya Ranger ditetapkan ya. di sini Pak Power Ranger. Tuhan Allah Pak Power Ranger. mengetahui. Pak Power Ranger ya, gini ya. Kemahatauan Allah itu bukan penentuan akan apa yang akan terjadi. Ini salah. Konsep yang salah ketika Anda mengatakan kemahatauan Allah itu adalah penentu. Tetap penentunya itu adalah kita sendiri karena manusia itu diciptakan dengan kehendaknya. Ya, jadi jangan mengatakan kita berbuat dosa itu adalah atas kehendak Allah gitu. Kita berdosa itu atas kehendak diri kita, Pak. Tetapi kemahatauan Allah itu bukanlah penentuan, tetapi berbeda di dalam imanmu. Di dalam imanmu, ya, kamu berdosa itu bukan kemahatauan Dia, tetapi itu adalah ketetapan Dia. Nah, ini konsep ini tidak ada di dalam konsep Kristen, Pak. Loh, Ya, berarti kalau ini salah. nanti setelah orang berdosa, jadi begini, skornya orang berdosa pahala sama dosa 50-50. Nanti setelah itu baru ditetapkan. Begitu. Astaga, tadi kan saya sudah katakan fitrahnya manusia itu bukan untuk berdosa, Pak. Tetapi manusia itu jatuh ke dalam dosa karena ada kehendak di dalam dirinya. Kita berdosa itu bukan atas kehendak Allah. Itu kalau di dalam iman Kristen. Nah, kalau di dalam iman Anda, iya, kalau di dalam iman Anda berdosa itu karena Allah Anda yang menentukan. Jadi bedakan Bukan yang kemahatauan Allah. Sebentar, bedakan kemahatauan Allah dengan ketentuan Allah. Itu dua hal yang berbeda. Saya berdosa itu karena kehendak saya, tetapi Allah itu tetap tahu saya itu berdosa. Kalau di dalam iman Anda berdosa itu karena Allah yang menentukan Anda. Nah, ini konsep kita ini udah berbeda. Ya, itu bukan cuma diketahui, tapi ditetapkan karena kamu sudah melakukan. Loh, tidak. Kalau saya ditetapkan berarti saya berdosa oleh karena Allah. Berarti yang berdosa itu Allah. Kalau seperti itu, Pak, konsekuensinya. Oh, enggak, kan Itu di Islam tidak itu ada di beda. dalam konsep saya. Ya, Islam iya, itu ada makanya karena tadi kan saya kasih tahu kepada Bapak. Kodrat semula manusia itu gimana, Pak? Tidak berbuat dosa. Itu fitrahnya kita. Tidak berbuat dosa. Tetapi kenapa kita bisa berbuat dosa? Karena ada kehendak di dalam diri kita. Kalau Bapak mengatakan Allah itu Maha Pengampun, Dia harus menyesatkan orang supaya minta ampun. Itu sama seperti saya ke iBox, saya beli handphone, saya hancurin, terus saya benerin. Itu kan namanya sakit jiwa. Itu yang Iya, dimaksud makanya Sophie. Jadi ketika Masa saya Allah beli, sebentar, terus sebentar, saya hancurin. sebentar. Allah menentukan itu, berarti Allah Sebentar, memudahkan. Tetap kehendak ada di kita. Makanya di dalam hadismu tadi, nabimu berkata, Musa itu menyalahkan Adam. Adam nggak mau disalahkan karena dosanya. Adam bilang, kenapa kamu nyalain aku akan dosaku? Bukan aku. Allah lah yang telah menentukannya. Jadi ujungnya Allahmu yang salah. Karena Allahmu lah yang menentukan Adam berbuat dosa. Adam nggak mau disalahin. Ngerti? Adam berkata, Itu kan kok perspektif aku yang kita. disalahkan? Tapi kalau kita Adam bilang, baca aku nggak mau lain, disalahkan. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan aku berbuat dosa 40 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi Adam nggak mau disalahin karena dosa yang dilakukan itu memang Allah yang sudah tentukan, bukan dia. Adam nggak mau yang disalahin ditentukan dosanya. ini Bu, dimudahkan. Jadi ketika orang ingin berbuat baik atau ingin berbuat jahat itu dimudahkan. Bukan ditentukan, oh kamu harus bersalah, enggak. Karena nanti akan berdebat nanti di padang mahsyar. Allah ya Tuhan. Itu fitrahnya, Pak. Tadi kan saya udah bilang, manusia itu berbuat baik karena itu fitrahnya. Fitrah semula manusia itu diciptakan, Pak. Jadi bukan untuk menentukan dia di padang mahsyar mau diapain, bukan.
Karena tadi kan Bapak udah setuju, kodrat manusia diciptakan itu berbuat baik, taat kepada Allah, bukan berbuat dosa. Itu memang rule-nya kamu diciptakan, itu kodratmu, itu fitrahmu. Astagfirullah, Anda ini nggak ngerti juga, saya bingung. Jadi kalau seandainya berbuat Sekarang dosa, saya tanya Anda, apakah Anda diciptakan berikut dosa Anda? oh tidak, saya ditetapkan dalam Ya keadaan fitrah. udah, berarti Bapak itu memang rootnya, akarnya, Anda itu diciptakan itu tanpa dosa. Ketika Anda tanpa dosa, Anda akan berbuat baik. Jadi perbuatan baik Anda itu tidak mendatangkan apapun, karena memang itu fitrahmu. Paham kau? Iya, saya nggak bicara pahala, saya bicara dosa dulu deh. Saya bicara karena kan kamu klaim bahwa pahala itu orang baik pada dasarnya kan baik, gitu kan? Tapi kalau orang yang berdosa ini, apakah Tuhanmu tidak tahu bahwa orang ini akan berbuat dosa? Jadi kan saya sudah katakan, kemahatauan Allah itu bukan penentuan dia. Dia tahu apa yang akan saya lakukan di masa depan. Tetapi itu bukan dia yang menentukan, saya Loh, yang Berarti kalau dia tahu, berarti di luar kuasanya dia. saya. Tahu kan? Memang sekarang Di luar saya tanya kuasanya Bapak, dia, memangnya sekarang saya tanya Bapak kalau berzina itu adalah kehendak Allahmu nggak? Atau kehendakmu sendiri? Oh iya, itu kita bisa jelaskan di irada kaunianya. Iya itu, Ya, Anda berbuat kalau zina, itu tidak Anda Aku berbuat tidak zina. suka. Iya, jawab Anda pertanyaan berbuat Anda, zina. Kak. Kamu berbuat zina Anda itu berbuat kehendak zina, Allah apa kehendak Itu kamu? kehendak Allah atau kehendakmu sendiri? Kehendak saya. Ya Memang udah, takdir kejam. makanya. Iya, Makanya kehendak. saya katakan, Anda berbuat dosa di masa depan itu kemahatauan Allah. Tetapi yang menentukan Anda berbuat dosa ya kehendakmu sendiri, Bambang. Paham nggak kau dari tadi? Dijelasin. Kau berbuat dosa atas kehendakmu, bukan ditentukan Allah. Kalau Allah menentukan kalau Allah menentukan kau berdosa, maka yang menentukan itu lebih berdosa lagi. Itu. Karena dia Oh, ini enggak. tak dia Bisa- dia bisa- pakai bisa- konsep takdir tak Itu soalnya. di wilayah iradahnya Allah. Jadi Ada semua orang iradah itu syariat. udah tertulis, tertakdir Iya. gitu, ditakdirkan gitu. Oke, saya tanya Gitu. dia betul kata Bre Bangkit ini. Saya tanya, Iya. perzinahan kamu sebelum kamu lakukan itu sudah tertulis sama Allah belum? Bahwa kamu akan melakukan perzinahan itu? Oh iya, sudah Bukan Allah belum? tertulis. Sudah, bedanya. Bu. Kalau Allah kami tidak. Ngerti ya? Itu tertulis, Sudah itu ditentukan di dalam takdirmu bahwa kamu harus berzina. Itu bedanya. Dan Kalau ini kami dan tidak. ini iya berarti itu Iya, apa Allahmu itu menentukan kamu berzina. Dan ini. Udah nggak? dan ini, Bro. Dan itu ini, menggambarkan bahwa itu di dalam kuasa. Dengerin ya, denger ya, sebentar ya, 1 menit saya dengarkan. Ini Betul. makanya tadi saya bilang kita masuk ke realitas, masuk kepada logika. Tadi kamu sudah menentang sendiri ya konsep keislamanmu dengan apa tadi? Dengan kamu mengatakan itu atas kehendak saya. Konsep agamamu itu sudah bertentangan dengan logikamu sendiri. Ketika saya tanya, kamu berzina atas kehendakmu atau kehendak Allah? Kehendakmu sendiri. Maka apa? Runtuh konsepmu tadi, bahwa kamu itu ditentukan untuk berbuat dosa. Kau tidak menyadari ini, ya, bahwa iya, ditentukan konsepmu itu, Nah, begini kamu tidak Ya, menyadari. karena Allah sebentar. Kamu tidak menyadari bahwa konsepmu itu sudah melanggar logikamu sendiri. Tadi kamu sudah jawab, saya Makanya dia berzina bilang gini, tak. karena iya, bentar dulu, Bre. Bentar Dia dulu. dia asalnya Makanya dia bilang saya mani katakan- yang hina kan? Karena dia bilang dari mani yang Oke, hina. itu nanti. Iya, gitu. Itu nanti. Jadi itu emang nanti. udah hina. Makanya saya katakan, konsep keimananmu itu sudah bertentangan dengan logika. Ketika kamu mengatakan kamu berzina itu atas kehendakmu, sementara konsepmu kamu itu berdosa ditentukan oleh Allah. Kan udah bertentangan di sini. Nggak percaya kata Nabi. Ngerti kau? ada yang Dia bertentangan. Makanya, Karena ini nggak logika Dasar- loh. Jadi kamu tuh udah murtad dari Penjelasan. Islam sebab kamu tidak percaya kata Muhammad. penjelasan kita itu Kamu berkehendak sudah dengan murtad apa yang dari kita Islam, buat. kamu tuh tidak percaya kata Muhammad. Ada itu Betul nggak, penjelasan Islam itu. Jadi Oke, ketika seharusnya Penjelasan Islam dari Dikatakan seharusnya, di situ dengar. bahwa Allah telah udah Menentukan. menulis takdirmu, menentukan Bahkan berapa sebelum kamu bagian lahir. Perzinahan yang akan kamu lakukan itu sudah ditentukan oleh Allah, bagian perzinahan iya kamu itu Iya. bisa dijelaskan.
Jangan dijelaskan, kamu Allah jelasin. menentukan Gak bagian usah bersihnya. dijelasin. Allah menentukan kamu berdosa kok dijelaskan apa lagi? Betul nggak, Bre? Iya, maksudnya ditentukan berdosa itu adalah Logikanya jorok dimudahkan. ya, Bre. Kalau sudah tahu Apa berbuat Ya. baik gitu loh. Kalau emang ditakdirkan ke neraka gitu. Bray, Power Ranger. nanti, Power saya Ranger. jelaskannya ada hadis bahwa nanti di padang mahsyar. Nggak usah dijelasin ya bro. Ini sebentar. Tadi saya sudah katakan, kamu ke iBox, kamu beli iPhone, kamu hancurin, terus kamu benerin, itu konsepnya. Jadi handphone kamu itu, iPhone kamu itu hancur karena kamu sendiri yang menginginkan dia hancur. Baru kamu benarkan pun itu berdasarkan keinginanmu. Nah ini konsep sakit jiwa yang disebut Sofi. Ya, Enggak, karena kan kamu sebentar dulu. Makanya ketika Kecil kamu kamu tadi saya penting tanya, itu hewan. makanya itu kan konsepmu, Makanya ketika saya tadi tanya, Kehendak Bray, ini Allah noise kiranya Bray. manusia juga berkehendak. Masa iPhone Makanya, berkehendak? ini kan konsep. Kan kamu tadi ini kan konsep di dalam imanmu gini bro. Logika Ketika salah. saya tanya, kamu itu berzina, harusnya kamu jawab sesuai konsepmu. Ketika kamu berzina, itu siapa yang nentuin? Harusnya kamu jawab Allahmu yang inginkan. Bukan kamu, bukan kehendakmu. Karena konsepmu seperti itu bro. Kamu ditentukan untuk berzina. Berdosa seperti apapun kamu ditentukan. Jadi kalau makanya. saya tanya, Dalam kalau satu saya sudah tanya, takdir. Islam itu sudah iya, takdir. kalau Kamu saya ditakdirkan tanya, berbuat dosa. kalau saya tanya kamu berzina itu atas kehendak siapa? Jangan kamu jawab atas kehendakmu, atas kehendak Allah. Karena itu konsep. Ya, Karena apakah itu kehendak konsep. Di Apakah Al-Furqan kehendak Allah itu 68, bro, Allah dijelasin tuh Al-Furqan mengin- 68 gimana bro? Jadi begini Bu, Orang jadi nggak ketika melakukan menjelaskan zina malah dihukum. iradatnya Allah, kabar kehendaknya Allah, itu dibagi dua, ada syariat, ada kunia. Kunia ini ketentuan Allah, kehendaknya Allah, tapi pada dasarnya Allah tidak mau, karena itu ada kehendak manusia di situ. Seperti ya, coba baca dulu iradat kaunia sama syariah. Itu beda Bu. Manusia Kalau sudah ditakdirkan bro. Apa gunanya setan, iblis dan jin? Apa gunanya? Mereka Ya. nganggur bro. Enggak, jadi Nganggur begini. jadinya, bro. Dasar manusia sama iblis itu akan berdebat di depan Allah. Iblis manusia akan mengatakan begini, saya masuk surga karena gara-gara iblis. Ini ya. Kalau kamu nggak berbuat dosa, Allahmu juga nganggur. Dia nggak akan Iblis. ngampuni nanti. Oh, iblismu nganggur, Allahmu nganggur, nggak ngampuni nanti. Itu konsep kalian tuh seperti itu. Karena kan karena penciptaannya kan manusia itu sudah berkehendak, beda dengan malaikat, dia mematuhi semua perintah Allah. Sejak kapan di dalam iman Anda manusia itu diciptakan dengan kehendak? Mana? Itu nggak pernah ada di konsep Islam. Anda itu ditetapkan. Nggak ada. Ya, nggak ada. Itu konsep kami. Jangan kau tiru-tiru konsep kami. Kehendak bebas. Oh itu iya, cuma ada di Kristen. ya gini, Di Islam apakah itu nggak ada? berkehendak di sini manusia itu diliputi hawa nafsu, syahwat. Iya kan? Di syahwat, di hawa nafsu kita, hawa nafsu Iya, itu kan dijelaskan di karena Islam. iblis. Bentar. Syahwat itu sama hawa nafsu itu dari mana? Dari iblis. Loh, Dari iblis hawa itu. nafsu itu Ya nafsu. Allah Agatha, kalau Bu- muslim itu dari Allah. Iblis itu hawa nafsunya ke hal yang tidak baik. Tapi Dari kalau nafsu untuk enggak, kalau ke hawa nafsu yang nafsu tidak untuk baik. Saya tanya sama kamu, kalau hawa nafsu untuk meniduri kira-kira 72 wanita itu hawa nafsu yang baik apa enggak? siapa bilang meniduri? Itu kan sudah halal. Itu hypersex Bukan, bu. saya tanya, kalau hawa nafsunya menyetubuhi 72 wanita itu kira-kira hawa nafsu dari mana? Dari setan apa dari Tuhan? Loh, dari Tuhan lah. Coba. Oh, dari Tuhan. Jadi berzina dengan 72 wanita. Astagfirullahaladzim. Terus siapa bilang itu? Iya. Siapa bilang itu berzina? Bilang itu berzina. Oh, kalau hawa nafsu menyetubuhi 10.000 wanita, 10.000 wanita. Itu dari Tuhan apa dari setan? 10.000 wanita. Loh, kalau di mana dulu, di surga atau di dunia? Jadi Kalau begini, kalau di surga meniduri- itu saya tanya. Kalau orang yang menyediakan
uruban atroba atau pelacur itu kira-kira Tuhan apa setan yang menyediakan pelacur? Orang yang bukan, menyediakan berarti itu pelacur atau uruban atroba. berarti Orang yang menyediakan pelacur atau uruban atroba itu kira-kira Tuhan apa setan, bro? enggak, kamu jangan dulu bawa istilah atruban itu. Kita pelacur Tuh, dulu. uruban Jangan kamu atroba nanti itu artinya al-kahbah atau pelacur. Pertanyaan saya, Nah, orang itu yang menyediakan pelacur itu Tuhan apa setan? Yang menyediakan pelacur. di ayat pelacur, mana? pelacur. Atroba itu di ayat mana? Di ayat mana? Hah? Atroba, bentar. Atroba ini di penjelasan di ayat mana? Nanti kamu bilang, wah atroba ini di ayat kamu nih loh. Berarti kamu menjadikan pelacur. Begitu kan ujung-ujungnya? Bukan, uruban atroba itu artinya pelacur. Pertanyaan saya, orang Iya. yang menyediakan pelacur itu Tuhan apa setan? Itu pertanyaan saya. Kalau Enggak, kamu kita disediakan pelacur, nih loh, misalnya gue nih, ya, gue Sofia. Power, lu ke Jakarta dong. Ya, ntar gue sediain cewek buat wik-wik. Ada 5 cewek nungguin kamu buat wik-wik. 5 pelacur. Nah, kira-kira orang yang menyediakan pelacur itu kudus, Tuhan, itu apa setan kira-kira? Germo itu. Loh, itu takdir, Bu. Yang nyediain ya takdir. Allah lah. Iya. Iya. Jadi orang yang menyediakan pelacur itu takdir ya? Iya dong. Kan semuanya iya, diketahui iya. Ini Allah. jadi itu yang halal berarti dia nggak berdosa di situ. Oh, jadi kalau orang yang menyediakan pelacur, pelacurnya pelacur halal nih. Kalau pelacur haram nggak boleh ya. Jadi pelacurnya harus halal ya. Astagfirullahaladzim. Pelacur Nah, halal jadi boleh kalau ada orang yang Jadi menyediakan orang yang pelacur menyediakan itu, pelacur asal pelacurnya halal. pelacur itu berarti dalam keadaan haram berarti kita nggak boleh. Itu buang di Jadi luar, Bu. asal Maksudnya menyediakan buang di pelacur luar. tapi pelacurnya pelacur halal gitu ya. Boleh ya. Oh iya. Enggak, namanya pelacur haram. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semakin terbuka aku 6 tahun ini bergaul dengan muslim. Pelacur boleh asal halal. Ah, jadi begini pelacur Nih, itu. mungkin ketika saya menyetubuhnya itu kamu harus membaca Bismillahirrohmanirrohim. Jadi biar pelacur ini halal. Ya. wah, Makanya di dalam hadismu berkata tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah orang yang apa? Pelacurnya beriman dulu biar Dan tidaklah orang pelacur. Dan tidaklah orang pelacur kecuali dia melacur dalam keadaan beriman. bukan begitu penjelasannya. Kalian itu jangan memakai akal sendiri untuk menafsirkan. Astagfirullah, subhanallah. Akan Jadi zina dalam nyebut iman dulu itu. ya sebelum unboxing. Oh bukan begitu Bu, Pak. Jadi berzina dalam keadaan beriman itu iman. Bunyi. Berzina pun bisa dalam keadaan beriman. Bang Power Berarti Ranger, kalau kamu tuh kalian kalau ini- berbicara tuh hati-hati loh Bang. Kamu tuh membawa di pundakmu tuh kamu membawa Islam. Jadi kalau bicara tuh hati-hati. Iya, siapa bilang Kalau kamu nggak pelacur tahu, itu bilang nggak halal? tahu, Siapa jangan bilang pelacur- asal cuap-cuap. Saya Kamu saya dari tadi nggak hanya ngeluarin dalil loh. Dari tadi saya kamu hanya nggak ngeluarin dalil. mengantisipasi. Lu Bahaya, mengeluarkan dalil Bos. bagaimana? Ibu Sofi juga tidak mengeluarkan dalil. Lu dari tadi saya ngomong kok Roma berapa, Bu Sofi denger kok. Iya, ngomong dia dari tadi. Itu pakai dalil semua loh itu. Iya, tapi menjelaskan Islam tidak pakai dalil. Dalil dari mana? Itu tadi pakai dalil loh. Itu kan dalil. Yang saya sebutkan aja itu dalil loh. Saya baca itu irada kaunia syari itu dalil semua itu. Ketika iblis akan berdebat dengan manusia itu dalil semua. Itu adalah pelacur surga ya. Kamu pernah dengar Imam Jalaluddin As-Suyuti? Pernah dengar nggak? Apa Pernah penjelasannya? mendengar Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Ibnu Katsir? Pernah dengar? Ya, pernah. Mereka menulis satu buku. Saya kasih tahu kamu nih bukunya namanya ya. Bentar, saya bukakan. Inilah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita lihat ya. Aduh, bukunya namanya bahasa Arab. Bentar. Bahasa sorga dong. Bukunya namanya Syakaik Al-Atraj Firakaik Al-Gunuj. Di dalam buku ini kamu baca halaman 34. Itu adalah 4
tafsir mengenai arti kata uruban atrobah. Arti kata uruban atrobah adalah bentuk jamak dari al-arab. Al-urub. Artinya apa? Al-kahbah. Apa arti al-kahbah? Pelacur. Enggak, Nah, sekarang atruban itu di ayat mana? Pertanyaan saya. Di Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata semua ulama sepakat bahwa arti kata uruban atroba di dalam surat Al-Waqiah itu ya 35 sampai 37 adalah bentuk jamak dari al-urub yang artinya al-kahbah atau pelacur. Ibn Katsir di dalam tafsirnya mengenai surat Al-Waqiah tadi, dia berkata bahwa arti kata uruban atroba adalah seperti wanita yang selalu birahi, seperti unta betina yang lagi birahi, kondisinya lagi panas, lagi hot. Dia mengatakan unta betina yang lagi hot. Pertanyaan coba Om saya, Kiem buka dulu, Bu. kenapa Kita lihat dikatakan bukunya. itu adalah unta betina yang lagi hot? Coba saya menggugat, lu bisa nggak? Gua kasih lu bisa buka kamera kan, saya menggugat, gua kasih lu. Mau kasih apaan? Tadi tafsir uruban atroba pelacur surga. Gua ambil dulu ya. Aduh, lu Kiamat tafsir kemarin. bawa-bawa. Percuma. Kiamat Denger. Lu bawa itu percuma. Orang kayak gini mah nggak terima tafsir. Quran aja kalau bisa dibanting. Yang penting kata ulamanya sendiri bahwa kata uruban atroba adalah pelacur. Sofi, ulama itu manusia. Dia juga bisa salah, Bu Sofi. Udah capek lo denger Yang penting saya punya bukti bahwa kata ulamamu itu artinya pelacur. Jadi kalau kita tunjukin data pun mereka bilang, itu palsu, itu buatan kafir, itu dari Google, ulama kan itu bisa salah. Itu kan bukan pedoman Lihatin kita. dulu bukunya bagaimana, bukunya seperti Ya kan? apa. Jadi sebenarnya percuma, jelas dikasih lihat dia percuma. Ya, mereka tuh Saya- mereka saya- itu kan saya- kaum saya- illiterate. Sepanjang yang mentafsir itu ulama tafsir. Kamu janji nggak mau terima ulama tafsir kamu itu? Terima apa yang dia bilang? Ibnu Katsir saya terima. Ya udah lu WA gua Bu Syafiq, terus gua bukan di sini. Karena gue harusnya justru udah siap-siap mau berangkat ini nih. Jadi Al-Waqiah berapa itu? Dia nggak bisa bahasa Arab. Kamu harus pakai terjemah kayak kiamat kemarin. Jadi yang gua kirim linknya diterjemahkan. Itu baru kelihatan. Kiamat yang Iya kan udah kita punya ini. lihat Arab. Gini. Hanya saya tanya suratnya apa Al-Waqiah. Bu Sofi, lu screenshot aja bagian mana yang mau lu kasih lihat, sama cover bukunya apa kasih lihat gitu. Ya, jadi mereka seperti itu. Kalau kita bikin ya kasih lihat ya. Itu PDF. Tafsir kemenak ditolak dibilang kafir yang bikin. Parah loh mereka tuh. Gua kirim ke WA. Semuanya mereka klaim itu buatan kafir. Tapi lo harus ini convert ke bahasa Indonesia supaya bisa mengartikan. Dia pasti nggak tahu bahasa Arab. Ini orang nggak bisa baca bahasa Arab. Saya tahu bahasa Arab, Bu. Nanti dijelaskan saja Al-Waqiah Arab berapa di Atroba itu tertulis. Oh, baca sendiri. Itu kitabnya saya kasih satu buku. Itu sudah saya kasih satu kitab. Enggak, Kamu Al-Waqiah download. ayat apa? Baca. Ini nanti saya membuat buka. Kamu baca itu. Iya, kan gampang aja Al-Waqiah berapa yang tertulis kata Atroba itu. Nanti saya cek juga di sini. Tadi kan saya sudah ngomong Al-Waqiah 37 Uruban Atroba. Kamu ini gimana sih? Tadi saya sudah ngomong loh, Uruban Atroba itu kan ada di surat Al-Waqiah ayat 37. Nah, ini tulisan Jalaluddin As-Suyuti. Apa arti Uruban Atroba?
Uruban atroba itu artinya al-kahbah atau pelacur. Mana sih? Gak mudah-mudah. Jadi wanita-wanita di surga itu nanti disebut pelacur, teman-teman. Dan bukan hanya itu ya, saya nanti minta lagi bukti lainnya ya. Wanita di surga itu bukan hanya disebut al-kahbah tapi al-gonoch. Tahu nggak arti kata al-gonoch? Al-gonoch itu artinya penghisap penis. Itu Allah menyebut wanita di surga itu al-kahbah, pelacur, dan al-gonoch. Bentar ya, saya mencret kok kabur, kok ngilang. Baru mau baca datanya. Gimana sih? Tadi minta data, kita mau bacakan datanya kabur. Kok Anda kok begitu? Tadi minta data. Nah, ini lihat ya. Ini dari buku tadi yang saya bacakan. Bukunya namanya ini, judulnya saya bacakan ya. Judul bukunya adalah Syakaik al-Atraj Firakaik al-Bunuj. Ya, ini ada lihat. Itu kata yang ditunjuk di situ pakai anak panah. Itu ada tafsir surat Al-Waqiah ayat 37. Arti kata uruban atroba adalah urub. Apa al-urub? Artinya adalah al-kahbah. Ya, artinya apa? Al-kahbah. Apa al-kahbah? Al-kahbah adalah pelacur. Jadi di surga wanita-wanita muslim itu disebut dengan pelacur atau penghisap penis yang akan selalu birahi seperti unta betina yang kepanasan. Saya tidak ini ya, memang itu arti katanya al-gonoch itu artinya penghisap penis. Al-kahbah itu artinya pelacur. Itulah sebutan wanita-wanita muslimah di surga. Saya tidak mencoba politically correct atau mencoba ini. Memang itulah arti yang sebenarnya yang ditulis oleh ulamamu sendiri. Boleh saya menyela sebentar? Silakan Pak. Ya, dari atroba itu yang diartikan pelacur, yang dipermasalahkan masalahnya di mana ya? Botol lagi nih orang. Yang dimasalahkan masalahnya mana? Udah, saya nggak mau ngomong sama orang botol. Capek saya. Bapak itu predikat pelacurnya Bapak itu suka- bro. Taruh. Pak suka pelacur Pak di surga. Nggak senang dapat pelacur di surga Pak ya? Iya, yang dipermasalahkan di mana? Wong itu di surga nanti. Di surga itu kan sudah tidak ada hukum seperti di dunia ini. Kita dilarang ini, dilarang itu. Bahkan di kitabmu sudah dijelaskan akan disiapkan 100 bidadari juga. Gak apa-apa pelacur katanya, tapi pelacur yang Apa halal. tadi? Allah, Apa tadi dia bilang apa tadi? Allah menyediakan pelacur Enggak, yang tadi. halal. Sorry sebentar. Tadi Bapak bilang apa Pak Imran? Pak Imran bilang apa tadi? Ada juga kan di dalam kitabnya orang Kristen itu yang disiapkan 100 bidadari. Tolong tampilkan ayatnya Pak. Saya siapin semua rekening saya kasih Bapak. Boleh? Kalau ada tulisan 100 bidadari, ya. Saya kasih semua isi rekening saya ke Bapak. Gimana? Bentar saya cari dulu. Keluarin ya. 100 Lanjut dulu yang lain. Kita lihat. Ya. Akan ayat itu. Nah, agama Islam saya tidak menghina ya. Saya membacakan tulisan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya sendiri. Saya tidak menghina kalian. Saya membacakan tulisan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Syakaik al-Atraj Firakaik al-Bunuj, bahwa arti uruban atroba adalah pelacur surga. Heran saya sama kalian. Bray, bukain ayat yang itu, Bray.
kamu sesat, sebab di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin itu loh. Surganya Kristen itu tidak ada kawin mengawin, Pak. Bisa-bisanya Anda mengatakan 100 bidadari. Kaget saya. Saya kasih Anda link bukunya di chat. Ya, saya kasih Anda link buku Imam Jalaluddin Asyuti di chat. Cari sendiri, Anda baca sendiri dalam bahasa Arabnya. Ya. Jangan sampai Anda ngomong kita menghina atau memfitnah. Itu memang ajaran agamamu dan itu disepakati oleh ulamamu. Bahwa wanita-wanita di sorga disebut pelacur atau penghisap penis. Gue udah bilang serem kan. Nah, sampai Itu. mahnya si Agatha di Oh, Matius kenapa? 22 ayat 30 tak? Matius 22 ayat 30. Itu di layar, coba baca. Iya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nggak ada itu kawin mengawinkan. Aku lagi baca surah An-Naba nih. Ih, geli banget bacanya. Sorry ya maksudnya. Emang bener-bener. Ya, itu jawaban Yesus ya. Kamu sesat sebab kamu tidak tahu kitab suci. Di hari kebangkitan itu orang tuh tidak kawin mengawin, tetapi hidup seperti malaikat di sorga. Ya, kalau kamu bilang tadi di surganya orang Kristen ada 100 bidadari dari Hong Kong. Jadi kita tunggu. Kalau Bapak merasa 100 bidadari itu lebih banyak daripada 72, kenapa Bapak nggak kemari, Pak? Hah? Nggak pindah aja ke sini, Pak? Login. Ya kan? Karena di surganya dia itu surga pelacuran dan penghisap penis algonos. Terlebih lagi upahnya tuh ada yang 72 tuh minat Iya. 10.000 wanita-wanita berbuah dada montok dan bervagina rapat. Nah itu si Pak Imron ini nih kedoyanannya Pak Imron. Bayangkan ya. Iya, doyanannya Pak Imron adalah pelacur-pelacur berbuah dada montok dan bervagina rapat. Itulah yang disediakan Allah untuknya bersama dengan sungai-sungai kamar. Sungai-sungai apa? Sungai-sungai Ara. Iya, bakal mabuk. Gini. Bu, sebentar. Bu Sofi, gini. Ya, sebentar ya saya ngomong dulu. Anda percaya Allah Maha Suci? Ya, saya percaya. Tapi di rumah Allah ada wik dengan pelacur. Pelacur suci enggak? Di surga suci. Yang Maha Suci malah ngelihat hal-hal yang tidak suci kan aneh bin Kalau ajaib. menurut mereka ini surganya itu bukan tempatnya Allah gitu. Yang saya tahu sih itu. Nih si Elia nih ngasih apa nih ke si Sofi nih. Aduh, gua nggak dibagi kurang asem. Awas lu ya. Iya, udah ngasih narsum saya nih. Ya kalian harus support lah ini narsum saya, Pak. Mana Si ini Imron. Muslim kok Gimana diam Pak aja? Imron? Gimana Imron? Muslimnya? Iya Imron, Pak Gimana Imron. Pak Imron? Saya tunggu dalam cukup lama ini. Kok diam aja Pak Imron? Anda nggak bagi 2G. Elia naik aja. 2G, Pak. 2G. Elia suruh naik aja kan.
Gimana jambaknya? Rame banget gini, di mana dia? Di antara 800 orang. Kirim permintaan Elia. Naik. Nah, Mbak Lo Is. Shalom. Kok kamu better? Elia, Kak, kamu better. Elia, kamu lebih baik cuci kaki, cuci tangan, bobo. Ini bukan pembicaraan anak-anak di bawah 21 tahun. Sorry. Oke, siap. Tidur. Aku numpang naik doang ya. Cuma mau bobo ya, silakan. Ya, numpang tidur dia di rumah saya. Dia lagi bahas wanita-wanita berbodada montok dan bervagina rapat yang disediakan Allah dalam sorga. Ih, asik ya Allahmu ya. Bagus, tapi nggak bagus loh. Dongeng agak 18 plus gini sebelum tidurnya Elia ya. Aduh, tolong tutup telinga ya Elia ya. Ini pengantar agak mencengkung. Tapi Agatha yang aku khawatirkan adalah itu cuma promo iklan doang. Takutnya kena prank ya kan, Jong. Kena prank. Soalnya kemarin si siapa ya, Pak Unang ya, Pak Unang ngomong kan tentang yang bidadari. Oh enggak, itu cuman iming-iming aja, sebenarnya enggak ada. Itu cuman apa ya, ibarat apa tuh namanya tuh iklan gitu, promosi lah gitu. Tapi kalau kita yang berlogika ya, promonya itu menurut saya ya, itu bikin saya lebih geli, lebih jijik. Bukan seneng gitu. Ini kondisi saya sebagai wanita ya. Saya geli loh kayak gitu tuh. Gimana perasaannya ya? Nih secara logika, secara kewanitaan saja ya, kemanusiaan ya. Kalau ada yang surga kayak gini, saya ngeri loh. Enggak mas. Dipanggilnya pelacur di surga, ini najis amat. Kita di sini aja dipanggil pelacur ngamuk-ngamuk, betul nggak Agatha? Betul, ngamuk lah. Gitu. Tapi bagus lah ya, aku bangga dengan apa apologet kalian ya, muda-muda ini ya. Penjelasan kalian Agatha, Elia ini bagus ya. Jadi aku sangat mensupport kalian ya. Penjelasan kalian dalam berapologet itu luar biasa lah ya. Bagus aku lihat. Betul nggak Bre? Ini adalah regenerasi muda kita ya, Gat. Kita mungkin akan segera pensiun ya. Setelah kita menghasilkan mungkin 100 orang Elia dan 100 orang Agatha. Terus gue pensiun kalau udah ada 100 yang kayak lu. Amin. Gitu. Elia ada yang mau disampaikan nggak El? Ngomong aja El. Mau bobo. Siapa itu yang ngomong Elia adalah pacarku? Oh, ini rupanya ada fans beratmu ya ini ya. Silakan fans-fansnya Elia, mau nanya sesuatu nggak nih sama Elia? Nah ini lagi Elia lagi naik daun nih, lagi viral nih, mengalahkan emaknya. Parah. Ya. Betul. Udah bukan top wanted lagi. Selamat siang, Sofiatul. Siapa tuh yang ngomong selamat siang? Siapa tadi yang ngomong? Saya Rizal. Ya, kenapa Pak Rizal? Ini ada Elia di sini. Bapak mau ngomong sesuatu? Enggak. Pak, aku nggak perlu sama Elia. Nggak perlu ngomong sama Elia. Dia bukan perempuan soalnya. Perempuan aku ngomong. Ini duduk di sebelahnya Elia itu sudah terhormat Pak. Ya. Elia belum tentu mau tuh sebelahan. Astagfirullahaladzim. Udah alhamdulillah itu. Gini Sofiatul. Kok duduk di sebelahnya orang terkenal? Aku mau jelasin Sofiatul. Apa? Tadi kalian bilang pelacur surga kan? Terus bukan yang kalian baca di Matius berapa tadi? Bukan saya yang ngomong adalah Jalaluddin
Jalaluddin Asyuti. Iya. Bukunya namanya Iya, Syakaik terus? Al-Atras Firakaik Al-Gunuj halaman 30. Ya, Bapak diam nggak baca, dulu. tadi sudah saya kasih bukunya. Saya nggak bisa ngasih linknya, saya nggak tahu kenapa nih. Bapak bisa download itu langsung. Bapak Iya, bisa download itu terus di website yang hitam. di Matius Kok tadi gua yang apa? ngomong, Di gua Matius yang tadi ngomong. Gua yang emang baca. Dengar. Aku membacakan orang mau ngomong kata muncung kok Imam macam muncung Jalaluddin bebek mau kawin. Asyuti, bukan kata gue. Kalau gue mana ahli bahasa Arab, gue bukan yang ahli bahasa Arab. Iya, adalah tahu Imam bukan kata Jalaluddin kau, Asyuti. tahu bukan kata kau. Muncung kok macam bebek mau Muncul kawin. kau itu yang keliru. Di Matius Bukan tadi, kataku, bukan. Saya di Matius tadi membacakan kau bilang apa? Di perkataan Matius itu. Imam Jalaluddin Asyuti. Ya sudah, saya sudah tahu itu. Cuman saya mau tanya, Tanya apa kau? di Matiusmu tadi itu kau bilang di surga kalian tidak dikawinkan dan tidak dikawinkan ya? Memang Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tidak Emang di kau surga, kami tidak emang kau nanti di surga mau kawin? Diam, dengerin. Orang Kristen itu tidak ke surga. Emang kau di surga nanti mau kawin, mau dikawinkan? Bodoh, artinya itu diartikan yang baik. Ke surga siapa? Dengerin. Orang Kristen tidak ke surga. Orang Kristen itu dikembalikan lagi ke bumi. Oh, yang baru. kecomberan. Roh kami menunggu di Kecomberan. taman Firdaus itu di dunia orang mati. Kami nggak ke surga, Pak. Manusia tidak boleh ada di surga. terserah kau. Surga diciptakan untuk Ya para terserah kau. Loh, manusia juga Terserah nggak ke kau. surga, Kau nggak mau Bapak. kemana-mana ke surga kayak mau ke Kami tidak ke surga. kemana kami dunia ke baru bumi kayak yang aku nggak peduli. baru. Kami tidak ke surga, Pak. Kami ke bumi yang baru. Bapak baca Wahyu 5 ayat 10, Wahyu 21. Manusia tidak diciptakan untuk menghuni surga. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Surga nggak boleh dihuni oleh yang mempunyai darah dan daging. Surga hanya boleh dihuni oleh para makhluk roh. Ngerti kau? Manusia tidak boleh naik ke surga. Manusia itu dikembalikan ke bumi. Fitrahnya manusia di bumi, bukan di surga. Aduh, barusan gua kena takdir jatuh. Bisa bicara. Sekarang takdir gua naik lagi. Enggak, saya tanya dulu sama Agatha, sama Bray di sini, sama Elias ini yang orang Kristen. Manusia itu nanti di surga apa di bumi? Saya tanya. Di bumi dan langit yang baru. Bumi. Roh kita kalau pada waktu kita mati, roh kita tuh terpisah dari tubuh kita. Maka tubuh kita dimakan tanah karena kita nggak punya tubuh jasmani. Maka roh ini ilegal, dia nggak boleh ada di bumi. Roh kita tuh menunggu di dunia orang mati, namanya di Taman Firdaus. Menunggu sampai apa? Sampai kebangkitan tubuh, sampai kita mempunyai tubuh lagi yang baru dan kita nggak ke surga. Kok bisa ke surga? Alkitab tidak boleh, manusia itu nggak boleh dari surga, Pak. Surga di Mazmur 29 dan Mazmur 89 ayat 7 hanya boleh untuk penghuni surga. Siapa penghuni surga? Para makhluk roh, yaitu yang tidak boleh mempunyai tubuh tanah. Gak boleh, Pak. Yang darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Gak boleh. Woi. Hanya makhluk roh yang boleh naik ke surga, ke tempatnya Allah. Manusia itu nanti di bumi yang baru. Itu konsep Alkitab. Kalau konsepmu aku nggak tahu, nggak jelas konsepmu. Ya nggak boleh. Surga itu hanya untuk para makhluk roh, manusia yang punya tubuh jasad. Nanti ketika kita pada hari kebangkitan badan tidak boleh menghuni surga. Darah dan daging tidak boleh mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak boleh ada makhluk yang punya jasad di dalam dunia roh. Nggak boleh. Tuhan sudah membagi dua. Kerajaan surga untuk para makhluk roh yang disebut anak-anak Allah atau Beneha Elohim. Kerajaan manusia di bumi dihuni oleh Beneha Adam atau anak-anak manusia. Itu sudah ada, Pak, di dalam Alkitab. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Jadi orang Kristen tidak ke surga. Orang Kristen rohnya menunggu di dunia orang mati, namanya Firdaus. Bukan ke surga. Yang naik ke surga tempat Allah yang berada hanya imam besar kita, yaitu Yesus Kristus. Halo. Manusia tidak boleh di surga. Ya, jadi konsep Alkitab itu berbeda dengan konsep agama. Agama kan barang siapa mau naik ke surga, masuk surga, berbuat amal baik dan gua nggak ngerti lah apalah kalian untuk masuk ke surgamu. Alkitab mengatakan tidak boleh ada di surga manusia itu. Manusia diciptakan untuk menghuni bumi. Itu adalah hukum kehidupan yang Tuhan tetapkan, bahwa makhluk hidup tidak boleh dipisahkan dari materi pembuatnya. Gak boleh. Makanya nanti manusia di Wahyu 5 ayat 10 kembali di bumi.
manusia tidak boleh ada di surga. Yang di surga itu hanya para makhluk roh yang disebut malaikat, Beni Elohim, anak-anak, itu semuanya makhluk roh. Tuh apa darah dan daging, kata Alkitab, tidak boleh ada di surga. Gak boleh. Gak boleh. Sebaliknya bumi tidak boleh ada makhluk roh kesini tanpa mempunyai tubuh jasad. Makanya kalau jin-jin atau roh-roh jahat ada di bumi, mereka itu harus nempel di pohon, masuk di dalam tubuh manusia yang mempunyai jasad tanah, atau masuk ke tubuh binatang. Begitu juga dengan roh Allah atau roh kudus, karena dia makhluk roh, Allah itu roh. Ketika dia mau berotoritas di bumi, dia mau bekerja di bumi, sama seperti sang firman Yesus, karena dia makhluk roh. Ketika dia mau berotoritas di bumi, dia harus mempunyai tubuh jasad. Maka Yesus itu punya tubuh jasmani, dia punya tubuh manusia. Maka Roh Kudus ketika dia mau beroperasi di bumi, dia harus masuk, dia harus hinggap pada para nabi di dalam perjanjian lama, dan dia harus hinggap pada para rasul dan umat percaya dan orang percaya. Roh Kudus itu di dalam kita, Pak. Roh Kudus untuk bekerja. Saya kasih tahu Anda nih, supaya Allah itu bekerja di bumi, dia harus memakai tubuh jasmani, tubuh jasad. Dia harus masuk ke dalam diri saya. Dia harus ada di dalam dirinya Agatha. Baru Roh Kudus itu akan menggunakan kami menjadi alat-alat kerajaannya. Sebab apa? Dia makhluk roh. Dia nggak bisa langsung punya otoritas di bumi. Betul nggak Agatha? Betul. Roh Kudus itu harus masuk, Pak, ke dalam tubuh manusia. Baru Roh Kudus bekerja di dalam kita. Nggak boleh. Ya, yang di bumi itu tidak boleh ada makhluk roh. Makhluk roh itu ilegal, nggak boleh ada di bumi. Begitu juga dengan surga. Kita tidak boleh ke surga. Begitu kita mati, karena kita tidak punya tubuh jasad, tubuh tanah, maka kita ilegal, kita nggak boleh ada di bumi. Karena untuk Anda berada di bumi secara legal, Anda harus punya tubuh tanah liat. Ketika kita mati, karena kita tidak punya tubuh tanah liat, maka kita ilegal, kita nggak boleh menghuni di bumi. Rohmu harus keluar dari bumi ini. Kemana? Ke dunia orang mati, menunggu. Sampai apa? Sampai kamu punya tubuh yang baru. Dan ketika kita nanti pada kebangkitan badan, Bapak baca di Alkitab kami nggak menghuni surga. Kami itu ditempatkan lagi di bumi yang baru, bukan di surga. Itu konsep Alkitab. Ya, Yesus membeli kita dengan darahnya yang mahal, bukan untuk menjadikan kita penghuni surga, melainkan supaya kita menjadi raja, imam, dan Tuhan memerintah di bumi yang baru. Wahyu 5 ayat 10, Wahyu 21, Bapak baca seluruh pasalnya. Loh, itu konsep Alkitab. Gitu, Pak. Mereka nggak ngerti, Bu, karena mereka kan nggak tahu Roh Kudus. Nggak pernah baca Iya, kitab Taurat nggak. Musa soalnya. Kalian tuh nggak pernah baca kitab Taurat Musa, nggak pernah baca kitab Nabi-Nabi, nggak pernah baca kitab Mazmur. Makanya saya Iya. menjelaskan sampai berbusa-busa pun kamu nggak ngerti, betul nggak, Bre? Ngerti, ya. Karena tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Iya. Nggak akan ngerti. Karena fungsi Roh Kudus salah satunya yaitu supaya kita mengerti gitu maksud Tuhan itu hadir di dunia ini gitu. Surga itu adalah ini ya teman-teman ya, keadaan. Jadi ketika Allah tidak lagi berpisah dengan manusia, itu disebut surga. Nah, sama seperti ketika sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu Allah itu bertemu dengan Adam dan Hawa itu tanpa pemisah. Makanya disebut Taman Eden itu sebagai Firdaus juga dalam bahasa Ibrani. Artinya surga pada zaman Adam ketika Allah memerintah di dalam kedaulatannya terhadap Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, itu adalah keadaan surga. Tapi surga itu terpisah dengan manusia karena manusia berbuat dosa. Jadi manusia tidak lagi berada di dalam keadaan yang surgawi. Artinya kita tidak lagi di dalam kerajaan surga. Di mana ada Allah, disitulah kerajaan surga dinyatakan. Makanya di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan semua orang berusaha masuk menggagahinya. Kerajaan Allah itu ya Kristus itu. Kedatangan Yesus ke dunia itu disebut dengan kerajaan sorga turun ke dunia. Artinya ya kerajaan Allah di mana sang firman itu hadir di tengah-tengah dunia adalah bagaimana sorga itu memperdamaikan dirinya kembali dengan manusia di dalam pribadi Kristus. Makanya dikatakan bahwa Yesus itu adalah bait Allah yang baru.
Di dalam Dialah kita bisa bertemu dengan Allah. Dia adalah bait suci yang baru. Kenapa disebut bait suci yang baru? Di dalam Dia kita bertemu kembali dengan Bapa. Makanya Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, karena peran keimamatan Yesus Kristus, karena Dia adalah imam kita, maka kita dilayakkan di hadapannya. Ketika kita sudah mati, kita menunggu di Firdaus, intermediate state. Nah, nanti ketika kita sudah hidup, ketika kita sudah dibangkitkan tubuh kita, maka tubuh kita akan sama seperti tubuh Yesus Kristus ketika mengalami kebangkitan, dan kita akan ditempatkan di langit dan bumi yang baru, dipulihkan kepada keadaan yang fitrah, dipulihkan kepada keadaan yang semula, yaitu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Iya. Tapi gini Bu Sophie, itu kan di abad 1, di abad 600 beda lagi gitu. Iya, jadi ya, penjelasan Elia tadi sudah makanya saya berkata gini, kerajaan Allah itu tidak datang dengan tanda-tanda fisik, tapi kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Artinya apa? Ketika kita bisa berrelasi dengan Allah, ketika kita punya hubungan dekat dengan Allah, itulah surga yang memerintah di dalam diri kita. Jadi kehidupan kekal itu adalah bersatunya kita dengan Allah. Kematian kekal adalah terpisahnya kita dengan Allah. Ketika kita terpisah dengan Allah, apa yang terjadi? Ada kutuk, ada kematian, ada apa? Keputusasaan dan hilang pengharapan. Ketika Anda masuk neraka, itu Anda bahayanya ketika kita masuk neraka ya. Itu jiwa kita terhilang selamanya. Tidak ada harapan. Saya katakan sekali lagi, tidak ada harapan bagi orang masuk ke dalam kehidupan kekal sama dengan Allah. Kehidupan kekal di dalam Alkitab bukan seperti kalian, yaitu seks dengan 72 huris atau pelacur surga berbuat. Bukan. Itu bukan kehidupan Alkitab. Alkitab kata kerajaan surga bukan mengawinkan ataupun makan minum pesta pora, tapi itu adalah tentang damai sejahtera, sukacita. Apalagi aku lupa tuh. Damai sejahtera, sukacita apa? Dan kebersamaan kita dengan Allah selamanya. Makanya dikatakan sekalilah bertabernakel atau berkemah di tengah-tengah umatnya. Dan itu berkata, kamu akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapamu dan Allahmu. Wahyu 22. Itulah surga bagi kami. Yaitu apa? Bersatunya mempelai laki-laki, yaitu Kristus dengan gerejanya, yaitu mempelai wanita. Kembali kita bisa bertemu muka dengan Yesus seperti Adam dulu sebelum jatuh dalam dosa. Bukan seperti kalian pesta seks. Itulah yang kami tunggu-tunggu di surga, karena kami menahan-nahan di bumi untuk tidak pesta seks. Ngaco kali kan? Ya. Tapi itulah yang kalian sukai ya Pak. Pesta seks dengan apa? Huris. Apa itu huris? Wanita-wanita berbuah dada mot dan bervagina rapat menurut kata Muhammad. Luar biasa. Oh, ya? Itu mana orangnya yang tadi mau kasih unjuk 100 bidadari itu? Paris. Ini apa Imron? Ya, Bu Isa, kenapa Bu Isa? Bu Isa mau daftar, Bu Isa. Saya membuka pendaftaran, Bu, untuk menjadi 72 bidadari. Saya tidak menghujat agama Anda dan Anda jangan menghujat agama saya. Saya orang Islam. Saya nggak menghujat. Nggak ada yang menghujat di sini, Bu. Menghujat kok. Saya membacakan Siapa yang menghujat? Iya. Ayat 37. Saya ngomong dulu. Tolong dikasih. Loh, saya waktu tadi sudah kasih ayatnya loh, Bu. Surah Al-Waqiah sebelum ayat 37. Nabi Muhammad dan Nabi sebelum Nabi Muhammad dan Tuhanmu Yesus yang menciptakan dunia dan seterusnya itu siapa? Di surganya Islam tentang pelacur. Kamu di surganya Islam yang menciptakan dunia pertama isinya itu siapa? Pelacur. Kamu mau? Bukan. Alhamdulillah. Itu ini sebelum Muhammad yang menciptakan. Sabar. Nih saya ambil alih dulu ya. Maaf saya mute ya semuanya ya. Ibu kalau mau ngomong ya,
mengatakan kami itu menghujat atau menghina, tunjukin dulu hujatannya di mana. Bu Sophie tadi bacakan dalil. Tuh ya, kami nggak ada niat menghina atau menghujat. Gitu ya, Bu ya. Itu Allahmu sendiri Jadi kok yang dibenerin kamu dulu. berubah. Gimana Pak Imron? Yang Coba dicek yang menulis Matius urban atroba 19 itu bukan 28 saya 29 tuh, Bang. Allahmu sendiri yang menulis urban atroba. Oke, Agatha. Tadi dia minta Matius tuh Agatha. 100 bidadari nggak itu? Berapa? Matius berapa Pak tadi Pak? Sebut lagi. 19 28 29. 19 28 29. Kita lihat. Itu ada tulisan 100 bidadari apa enggak ya? Sini habis ini itu Pak ya, login ya. Jadi ibu jangan bilang saya yang menghujat. Nggak ada Menghujat. 100 bidadari. Mana sih? Matius 19 28 29. Bacain, Bray. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Dan terima 100 bidadari. Mana? Nggak ada 100 bidadari. Di Nggak ada. original teksnya itu apa Bang? Bahasa Greek. Bahasa Greek Pak. Kenapa? Bang Imron Bisa orang bahasa Yunani. Di original teksnya dicek. Ya Bang Anda Imron aja. orang Ada Yunani. bahasa guna ika di situ. Apa itu guna ika? Istri artinya. Istri yang mana tuh? Dari sama Di mana? Pak, sebentar. Istri sama bidadari sama enggak Pak? Istri itu bidadari Pak. Sampai akui maksudnya dapat 100 istri? Nggak ada. Beda bidadari sama istri. Buka Tapi Papa kamera, tunjukin aja. Siapa yang Ya, mengatakan itu tunjukin aja mendapatkan bahasa 100 aslinya. saya 100.000, 100.000 siapa? Siapa yang mengatakan itu mendapatkan 100 itu hanya 100 kali lipat upahmu. Kenapa? Karena kamu telah meninggalkan keluargamu, bukan mendapatkan 100 ayah, 100 ibu, 100 istri, 100 mertua. Botol. Dilihat Oke. di teks Itu juga kata aslinya. sifat. Aslinya itu apa kitabnya? Yesus menjanjikan, Itu kan Yesus terjemahannya. menjanjikan, kalau Yesus menjanjikan, bayangin ya, kalau Yesus menjanjikan saya 100 orang suami, saya jijik Pak, ngerti kau? Ya kemarin ada wanita di Sampean perkosa lihat 5 orang aja, anak, Mbak, jadi- di aslinya dicek. Nggak usah ngomong seperti itu dulu. Dicek dulu. Nggak usah seperti itu. Saya buka kamera, saya mualaf. Kalau Yesus mengatakan kamu akan mendapatkan 100 orang suami dan 100 orang istri. Botol. Dibuka teks aslinya. Kalau kita kan orang Islam belajar bahasa Nggak ada. Arab, belajar Tes ngaji, aslinya dan nggak ada. lain-lain sebagainya. Bang Dibuka Imron aja. ngarang itu. Dibuka aja. Ngarang Bang Imron. Bang Imron buka aja coba Yunani, coba Bang Imron yang bukain. Dari tadi kami juga bukain Al-Quran loh. Sekarang Bang Imron yang pengen keluarin Yunani, Bang Imron ya yang keluarin Yunani coba. Coba, siapa tahu coba. Oh, harus. Iya dong. Kita tadi si Pak Penggugat sama Bu
tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga. Ini orang-orang sesat ini, yang dikira hari Memang kebangkitan di itu surga kita percaya memang tidak ada perkawinan seperti di dunia, Mbak. Sampai saya terima nikahnya, tidak ada memang seperti itu. Kami yakini juga hal semacam itu, yang dimaksud seperti itu. Tapi kan mendapatkan balasan 100 istri itu, saya nih, Pak. coba dicek. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Kau banyak kali ceritamu. Jadi maksudnya kalau tidak kawin tapi ML, berarti zina dong di surga. Bang Imron, zina bersama 72 bidadari, maksudnya begitu? Alkitab ini udah ngejawab sendiri. Jadi kalau mau Bapak bilang yang ayat yang pasal 19 tadi itu salah. Silakan bahasa Yunani. Bacain, Bang. Oh, orang Yunani baca tuh. Pak, itu Pak, katanya mau Greek. Pak Imron. Ini suara gue kayak double ya, soalnya lagi ngecas. Enggak. Baca, oi, Imron. Silakan Pak. Ya, kenapa dikatakan 100? Ini saya jelaskan ya, 100 kali lipat. Angka 100 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi nanti setiap orang yang karena Yesus dia meninggalkan keluarganya, saudaranya, istrinya nggak ada di situ ya kayaknya. Yang apa yang dia tinggalkan, dia akan mendapatkan sukacita itu ya sempurna. 100 kali lipat. 100 itu dikatakan adalah angka kesempurnaan Allah. Jadi nanti kita itu dapat balasannya, dapat sukacitanya. Itu seperti kesempurnaan itu, kesempurnaan Allah itu. Ketahuan Jadi dia. akan digantikan 100 kali lipat itu artinya merujuk kepada kata sifat. Bukan bilangan. Agatha. Ya, jadi Tahu sisi Imron dibilang itu. Yesus apa? Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Itu Bapak. Ya, sebab di surga nanti di hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin. Imron, lu sekolah nggak pernah dapat nilai 100 kali ya? Itu ya Pak ya. Ulangan lu nggak pernah dapat 100 kali ya bro ya? Silakan Pak Imron dibuka mic-nya. Hah? Pernah nggak ulangan dapat 100 tuh? Jadi bukan 100 ayat. Itu tadi saya sudah bawakan ya. Itu contoh seorang perempuan yang bertanya kepada Yesus, nanti aku kalau di surga nanti siapa suamiku? Karena dia punya 7 suami. Jadi yang mana ini suamiku nanti, kata dia gitu. Itu dijawab Yesus langsung itu. Iya, artinya Sesat, Tuhan, katanya. ya artinya gini Pak, Tuhan itu Kita nanti melihat itu di surga pengorbanan setelah kita. hari kebangkitan itu hidup akan seperti malaikat. Iya, Tuhan itu melihat Malaikat itu tidak pengorbanan kawin kita. mengawin Pak. Ya. Karena malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Malaikat itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah bertambah atau berkurang. Jumlahnya tetap. Oke Makanya Pak, jadi orang-orang- jangan sesat lagi ya Iya. Pak Imron. Itu surga Dia yang sibuk ada deh. kawin-kawinan itu sesat. Iya, di dalam penciptaan kembali itu maksudnya langit dan bumi yang baru. Itu yang dimaksud Yesus. Pada waktu penciptaan kembali itu maksudnya langit yang baru dan bumi yang baru. Itu nggak ada kawin mengawin, ya, nggak ada kawin mengawin lagi. Bagi orang yang mengalami kebangkitan pertama itu tidak ada kawin mengawin lagi. Kenapa? Hidupnya udah kekal, nggak perlu punya anak. Jadi 100 kali lipat itu bukan 100 orang suami, 100 orang istri, 100 orang ayah, 100 orang ibu. Ngapain? 1 orang ibu, 1 orang ayah aja repot. Ya. Maksudnya apa? Upahnya tuh besar gitu loh. Karena apa? Demi nama Tuhan kita terpisah dari keluarga kita. Kenapa? Kita mengejar kepentingan surgawi, bukan kepentingan duniawi. Itu maksudnya Yesus. Gak pernah Yesus menjadikan 100 orang suami, 100 orang ayah, 100 orang istri, 100 orang rumah. Lain 100 rumah. Sama kalian ya.
pikiran kalian tuh selangkangan aja. Habis itu pikiran yang selangkangan ini dimasuk-masukin ke Alkitab kita. Jadi kalau baca Alkitab itu pikirannya selangkangan aja. Perjamuan kawin anak domba dipikir kayak perjamuan kawin-kawin kalian. Bukan. Itu melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Baca dong kitab Taurat Musa. Manusia itu ketika dipisahkan dari Taman Eden, itu manusia diceraikan dari Allah, terpisah dari Allah. Ya. Hubungan suami istri itu dikatakan di dalam Alkitab kita satu suami satu istri, nggak boleh poligami di dalam Alkitab kita seperti kalian. Karena hubungan perkawinan di dalam Alkitab itu melambangkan hubungan Allah dengan jemaatnya, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Gitu loh. Ya makanya di dalam Alkitab itu monogami, nggak boleh kayak kalian. Nikahilah 2, 3, 4, malah tambah banyak. Apalagi gaulilah budak-budak, berbagilah kelamin dengan budak-budakmu, dengan babu-babumu. Surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Loh malah suami-suami disuruh berbagi kelamin dengan babu-babu. Mana sih kalian ini? Dan hal ini bisa udah terjadi sekarang ini loh, Bu. Kayak murtadin gitu kan. Dia meninggalkan anak-anaknya, ibunya, bapaknya. Ya kan? Iya, betul. Itu betul. Iya kan? Ada yang meninggalkan itu terjadi. Bapaknya. Iya, bahkan ladang pekerjaannya pun ditinggalkan. Meninggalkan istrinya. Dan itu terjadi. Dan yang seperti itu Saya boleh tanya. Diberkati 100 kali lipat itu. Nah, silakan Pak. Ya, yang dimaksud Taman Eden itu surga apa bukan sih? Pertama kali diciptakannya Adam atau dan Hawa itu. Dari urusin dulu, urusin dulu Pak. Bidadarinya mana Pak? Yang tadi dulu udah bidadari. 100 bidadari. Mana Pak? Yang 100 bidadari sudah saya jelaskan tadi. Silakan dibuka teks aslinya. Tahu beda bidadari sama istri nggak Pak? Tahu kata bidadari sama istri bedanya apa? Tahu nggak sih? Sampai aku istri enggak itu? Yang 100 istri. Apa tadi? Pak, 100 bidadarinya mana? Bidadarinya mana? 100 bidadarinya mana? Oke, kalau enggak 100 bidadari, kalau 100 istri sampean sepakat enggak? Enggak, tidak. Bapak ngaku dulu, Bapak salah. Bapak ngaku dulu, Bapak fitnah gitu. Coba, biarin kita dengar dulu, dia ngaku dulu. Fitnah nggak? Kok bilang sudah fitnah? Sampean akuin dah yang sampean sebut itu 100 bidadari. Kalau saya nyebut 100 istri beda apa bukan? Abdul, ada tulisan 100 bidadari nggak Abdul? Ada nggak tulisan 100 bidadari itu? Kan sudah saya bilang tadi, silakan buka teks aslinya dalam bahasa Yunani. Apa bahasa aslinya ada nggak tulisan bidadari? Hah? Apa bahasa bidadarinya Yunani coba? Aku mau denger. Bidadari bahasa Yunani apa? Makanya dibuka Pak, saya tidak bisa baca Yunaninya itu. Kalau saya disuruh baca Al-Quran minta teks Yunani dalam terus ngapain bahasa Arab bisa. Penipu, ada tulisan bidadari nggak penipu? Penipu, ada bidadari nggak lo penipu? Hah? Tulisan bidadari apa enggak? Muter-muter doang lo. Dusta. Tadi dibukain loh bahasa Yunani, kok nggak ngomong, nggak jelasin? Mana? Terus tiba-tiba kok ngomong aku kan mau dijelasin gimana wong saya nggak bisa baca? Dibaca lah. Ya udah baca aja dari situ. Loh saya nggak bisa baca. Terus ngapain kau minta bahasa Yunani? Goblok. Loh saya, ini artinya kalau kalian benar-benar mendalami agama kalian, teks aslinya turunnya ayat seperti apa harusnya bisa baca dong, seperti kami orang Islam bisa baca Al-Quran. Memangnya kok bisa? Aku ini orang Indonesia Pak Imron, bukan orang Yunani. Aku orang Indonesia, jadi aku pakai bahasa Indonesia aja, ngapain pakai bahasa Yunani? Oke. Ini kita tes dia. Kamu bisa kan, ngerti kan? Nih, kamu baca ya. Baca ya, jangan ininya ya. Coba baca. Innahu laqur'anun karim. Bisa kan? Fi kitabim. Artinya apa? Sudah artinya itu. Apa? Artinya apa? Artinya innahu sesungguhnya. Terus? Saya artinya enggak apa lagu. Katanya kau ngerti, seperti saya Loh. dong, ngerti tahu. Ngerti bacanya. Bicit kau.
Ngerti bacanya. Kalau dalam hal artinya kami Cuma ngerti tidak bahasa Arabnya terlalu doang, ngerti. ngerti apa? Artinya apa? Tol. Artinya apa? Katanya kamu ngerti kitab suci. Kami nggak ngerti kitab suci. Kau ngerti nggak kitab suci? Kau yang nggak ngerti Sebentar kitab suci. dulu, hunya itu kembalinya kemana? Hu itu innahu. Kalau inna itu sesungguhnya. Hunya itu harus mengetahui ayat sebelumnya saya. Ya, baca. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Oke, Nah, itu artinya ganti apa? terus Artinya apa? Artinya apa? nggak hafal kok kalau artinya. Loh, jadi kau nggak ngerti kitab suci dong. Kamu cuman baca mantra. Tapi saya bisa baca, tidak seperti Anda tidak bisa baca teks aslinya. Iya, Itu bukan sudah bisa baca, faedahnya. Pak. Itu menghafal burung pesan juga bisa nih. Nyanyi kuckus wotai saya bisa, Pak. Tapi saya nggak Silakan ngerti. baca kalau bisa itu. Bisa. Sampean bisa enggak? Baca. Innahu ini ada ini kok ini ada ini. Iya bawahnya kan. Coba teks aslinya kan saya tanya teks aslinya. Ini ada baca nggak tahu artinya tuh namanya goblok. Iya enggak apa-apa sampean bilang goblok ke saya. Artinya apa? Ya iya pantasan itu ayat kamu baca apa mantra kok nggak tahu yang kau baca itu pantun. Pantun kuda berlari terengah-engah, tapi kau nggak tahu artinya. Botol, kamu itu nggak tahu apa-apa Imron. Imron, kau dengar ya? Ngerti. Tetapi kamu butuh diterjemahkan. Lah ngapain saya repot-repot baca yang nggak saya ngerti? Toh ujung-ujungnya saya harus menerjemahkannya. Kan kayak orang sia-sia kamu. Ngerti kagak, hafal iya. Terus kamu melantunkan doa sama Allahmu. Tapi kamu nggak tahu apa yang kamu doakan. Terus Allahmu itu mau ngejawab pakai apa? Wong kamu aja nggak ngerti apa yang kau minta. Aneh nggak? Aneh lah. Sama seperti anak kecil yang nyong. Ya lu gue nggak tahu apa artinya. Tapi itu udah ngerasa keren ketika udah ngomong nyong. Dalam Pada yang tadi kamu tanya itu loh Imron. Ya kamu bilang kalian ini nggak ngerti kitab suci. Tuhan Yesus sendiri ngomong kamu sesat. Kalau mengira di dalam surga nanti ada kawin mengawin di hari kebangkitan. Ya, di langit dan bumi yang baru nanti. Kamu itu sesat kalau kamu berpikir ada kawin mengawin. Kau yang nggak ngerti kitab suci. Kalau kami ngerti kitab suci kami. Itu tadi udah gua tampilin bacanya nggak bisa. Dan bahasa Indonesianya tuh nggak ada istri. Ngarang nih Bang Imron, ngarang. Iya, jangan paksakan cara berpikirmu di Islam untuk digunakan di cara berpikir orang Kristen. Bang Juma, sampean pakai akun namun pakai fotonya siapa itu? Jangan gunakan perspektifmu. Kenapa emang dengan foto ini? Kak, jiwamu terguncang, imanmu tersiksa gitu. Jiwamu tersiksa dan imanmu terguncang karena kamu menyembah Bang Zuma. Ya. Kamu menyembah Bang Zuma sebagai Allah dan Nabi gitu. Iya, kenapa? Karena jiwamu terguncang, imanmu tersiksa. Hah? Lah itu. Iya, karena makanya kamu protes kan. Bang, makanya kamu protes. Itu ditutupi kayak gitu ndak boleh. Kok pakai Bang Zuma? Kalian kalau mau berantem di luar aja sana, jangan di room saya. Silakan, Bu Iza, mau nanya apa? Bu Iza, ya. Bu Iza, buka mic-nya tuh. Mic-nya dibuka, mau bicara apa, Bu? Bu Iza. Ya.
Iya, Ibu mau bicara apa, Bu? Saya mau bertanya ya, ini antara agama Islam dan agama Kristen ya, nggak dibeda-bedain gitu. Sebelum Nabi Muhammad dan Tuhanmu Isa yang menciptakan langit dan bumi itu, Tuhan saya Yesus, bukan bukan isinya. Isa. Yesus, Tuhan saya bukan Isa. Iya, Iya. maaf ya. Ya. Gini, saya ulangin. Sebelum Nabi Muhammad kami dan Tuhanmu Yesus yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya itu siapa? Allah dengan firman-Nya. Saya langsung kasih dalilnya. Ya, Yesus Bu. Yang menciptakan adalah Allah Ya, Yesus. melalui Yesus. Ibrani 1 ayat 10. Yesuslah yang meletakkan dasar bumi dan membentangkan langit dengan jarinya. Ibrani 1 ayat 10. Baca. Kolose 1 ayat 15. Allah menciptakan segala sesuatunya melalui Yesus. Yohanes 1 ayat 3. Melalui sang firmanlah Allah menciptakan alam semesta ini. Banyak dari ini. Itu kan udah paham. Agama Anda ya agama Ini Anda. nih. Iya. Ini nih. Ya. Nih. Ya, ini saya kasih tahu Ibu ya. Bahkan sebelum Allah mau diperkenalkan nabimu ya, Yesus itu telah ada, Bu. Nih. Amsal 30 ayat 3 dan 4, Agatha, yang menciptakan alam Sorry, 24. Nih, Allah dan anaknya. saya kasih tahu Allah Anda. itu pencipta ya, Bu. Sebentar, Bu. Ini perkataan Yesus ya. Ini perkataan Yesus. Dikatakan apa? Bahwa Bapa itu telah mengasihi aku sebelum dunia ada, Bu. Allahmu aja belum ada, dia udah ada. Bapak itu siapa? Bapak itu Bapak itu siapa? Israel, Bu. Allahnya Israel itu dipanggil Allah Yesus itu Bapa. siapa? Ya Allahnya Israel. Kalau Allahmu enggak ada yang pernah melihat. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Itu adalah Bapa. Kata kamu daripada tadi Tuhan Allah Yesus. kamu tidak diciptakan dan tidak diperanakan dan juga tidak memperanakan. Loh itu kan Allah. Yang itu yang saya pertanyakan. Itu Kamu tadi bilangnya kayak gitu. Terus kamu bilang Allah kamu itu lahirnya dari siapa? Coba aku tanya, lahirnya dari Sang siapa? Firman. Diam kamu, diam. Nanya ngotot, rocos kayak batu farjaha. Mulutmu itu ya, Bu. Itu kayak batu hitam hajar aswad pembukaan 10 tuh. Kamu sujud sembah 5 kali sehari. Ngomong rocos. Mulutmu jangan kayak batu hajar aswad, Bu. Ngomong terus. Ibu nggak bisa kalau diam. nggak ngerti apa-apa, jangan ngotot. Jadi kita ngejelasinnya enak ya Bu Isa ya. Jangan nyerocos gitu. Iya, Gimana dia- kami dia- bisa dia- menjelaskan dengan Oke. baik? Nanya, Kalau Ibu Anda kan berperilaku tadi tidak baik ada orang gitu nanya loh. ngotot. Iya. Nggak apa-apa, emang kalau ibu-ibu kurang uang belanja emang kayak gitu. Nih ya, Bapak Ibu tadi kan nanya kan, Ibu kan tadi nanya Allah itu siapa? Nih saya kasih. Allah itu Bapa. Bapak itu siapa? Allah. Paham, Bu? Sudah? Allah kami itu dipanggilnya Bapak, Bu. Sudah, Bu. Bapak itu siapa? Saya tunjukkan lagi ya. Bapak itu terang. Sabar. Yang pasti pada saat penciptaan itu tidak ada Islam Bu Isa. Itu dicatat itu. Islam itu lahir di tahun 600-an Bu Isa. Jadi jangan ditarik-tarik bahwa wah ini Allah SWT yang menciptakan, mana dalilnya? Jadi Bahwa Yesus itu. jadi Yesus berkata kepada orang Yahudi, yang kau sembah sebagai Allah itu adalah Bapakku, kata Yesus. Dia mengaku anak Allah. Itulah sebabnya orang Yahudi mau memerajam Yesus, mau membunuh Yesus. Lalu orang Yahudi mengalami, karena kamu sekalipun manusia saja, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Kamu telah menghujat Allah. Itulah sebabnya dia mau disalibkan oleh orang Yahudi. Kalau dalam Quranmu gak ada Isa, apa alasannya mau disalibkan? Gak ada, gak jelas. Kalau di dalam Alkitab jelas, Bu, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dia menyatakan aku dan Allah adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Barang siapa menghormati aku, dia menghormati Allah. Itu kata Yesus, Bu. Barang siapa memiliki aku, dia memiliki Allah.
Ya, makanya orang Yahudi mau membunuh dia. Kenapa? Yesus itu mau dibunuh karena dia menghujat Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa itu sendiri. Oke, tadi kan udah saya bawa ya Bu ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Siapakah Allah itu Bapa? Siapa Bapa itu ini? Kasih. Yang kami sebut sebagai Allah, yang kami panggil Bapa itu adalah ini Bu. Kasih. Jadi Allah kami itu adalah kasih. Ini wujudnya. Ini wujud Allah kami, Bu. Kasih. Ini jadi kalau dipanggil Bapa, bukan artinya bapak-bapak berkumis yang nenteng anak, enggak. Ini Allah adalah kasih. Jadi Bapa itu kasih, Bu. Maka anaknya juga kasih. Firman-Nya itu kasih. Dan rohnya juga kasih. Paham ya Bu ya? Allah kami itu siapa ini? Yang kami panggil Bapa itu. Jadi jangan pusing dulu. Oke? Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana diskusi atau debat yang berlangsung antara Ibu Sofiatul Al-Hayat Agatha dan juga Elia Miron, yang dimana mereka melayani setiap orang-orang di luar kekristenan yang kerap kali mengusik-musik iman kekristenan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang semestinya itu sudah ada jawabannya, akan tetapi mereka terus berusaha untuk menjatuhkan iman kekristenan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka itu tidak bisa dan susah dijawab oleh Ibu Sofiatul Al-Hayat Agatha dan juga Elia Miron. Tapi pada kenyataannya, di mana kita bisa melihat dan menyaksikan mereka dengan begitu baik dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka mengenai iman kekristenan. Dan lucunya ketika mereka bisa menjawab setiap pertanyaan itu dengan baik, dengan data yang bisa dibuktikan kebenarannya, bukannya mereka senang dan juga pikiran mereka terbuka, malahan mereka menjadi kepanasan dan terus mencari cara celah untuk terus mengusik dan menyerang Ibu Sofiatul dan bersama kawan-kawan untuk menjatuhkan iman kekristenan seperti itu. Dan hal inilah yang sangat disayangkan jikalau kita melihat suatu debat atau diskusi yang sedang berlangsung. Ketika data dibukakan, kebenaran itu dibukakan, bukannya orang semakin tertarik, malahan mereka orang semakin merasa kepanasan dan tidak menerima apa yang disampaikan dan dijelaskan. Padahal ya, mereka sendiri yang bertanya, dan ketika Ibu Sofiatul dan kawan-kawan menjawab, bukannya mereka merasa senang atau merasa puas dengan jawaban, malahan mereka semakin kepanasan, emosi, dan membesar-besarkan suara supaya mereka merasa bahwa mereka lah yang sedang memimpin debat dan juga mereka lah yang paling benar, seperti itu. Memang hal inilah yang akan terjadi ketika kebenaran kerap kali dibukakan, bukannya membuat orang makin dicerdaskan, akan tetapi membuat orang yang mendengarkannya makin mengeraskan hati, emosi, kepanasan, dan juga terus berusaha untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Dan kita hanya bisa berdoa supaya ketika kebenaran itu dibukakan kepada mereka kebenaran itu atau firman itu sendiri boleh masuk dalam hati dan pikiran mereka, bahkan mengubahkan kehidupan mereka, supaya mereka bisa melihat bahwa kebenaran dan keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dan yang perlu kita ketahui bersama bahwa dosa yang membuat hubungan antara Allah dan manusia menjadi terputus, akan tetapi karena oleh kasih karunia Allah yang begitu besar, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa membacanya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Akan tetapi Yohanes 14 ayat 16 ini terdapat sedikit pergesekan makna, sebab teks tersebut tidak hanya berbicara tentang keselamatan setelah kematian, tetapi berbicara juga tentang keselamatan dalam kenyataan hidup pada masa kini. Arti dari teks tersebut adalah melalui Yesus Allah menyatakan diri dan berbagi hidup secara nyata dengan jemaat Yohanes dan semua komunitas Kristen dalam menghadapi realita hidup pada masa penulisan Injil Yohanes. Iman kepada Yesus yang
bersatu dengan Allah dapat menguatkan mereka untuk bersatu mempertahankan identitas mereka dan berujung menghadapi ketidakadilan. Hal itu merupakan berita Injil yang masih relevan hingga saat ini. Karena itu Injil pada masa kini juga hendaknya diberitakan dalam pandangan seperti yang terlihat dari kacamata atau teks Yohanes 14 ayat 6, sehingga setiap orang yang meyakini menerima keselamatan dari Allah melalui Yesus dapat memperlihatkan kehidupan yang berkualitas pada masa kini dalam sejarah kehidupan di dalam dunia, sehingga kita bisa melihat bagaimana ketika seorang anak-anak Tuhan atau semua para anak-anak Tuhan dipakai Tuhan secara luar biasa, itu bukti atas berkat dan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita manusia yang percaya kepadanya ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ketika kita menyatakan suatu kebenaran, kita juga dipimpin oleh roh dan hikmat yang berasal daripada Dia. Maka dari itu kita hanya bisa berdoa kepada mereka, setiap mereka yang masih menutup hatinya, supaya mereka boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan juga keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita manusia yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.